Be creative, be you. You are listening to the New Afternoon Show with me, Anindya from Jakarta. Millennials Radio, be creative, be you. What's up kawan muda? Berjumpa kembali sama gue Anindya dari Padang di siaran kesayangan kalian di The New Afternoon Show. Gue akan nemenin lo selama 3 jam ke depan dari sekarang sampai nanti jam 6 sore WIB, jam 7 malam WITA, dan jam 8 malam WIT. BTW, kawan muda, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia terus ya. Kawan muda, gue tuh makin kesini makin males deh ya namanya mantengin sosial media. Soalnya kayaknya lagi banyak banget nih konten kreator yang idenya template semua. Jadi cepet bosan aja gitu rasanya. Kalau lo penasaran sama apa yang akan gue bahas hari ini, simak siaran ini sampai selesai ya kawan muda. Cie yang lagi dengerin gue nih. Welcome to the New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Hayo kawan muda. Nih, biasanya tuh kalau lagi gabut sama hidup, gak ada kerjaan, gak ada tugas, atau lagi males-malesnya ngapa-ngapain tuh, pasti pelariannya tuh gadget atau nggak handphone. Entah lo main games lah, scroll sosmed, nonton konten kreator, dan masih banyak lagi lah. Nah, ngomongin konten kreator nih, kawan muda punya nggak konten kreator yang jadi langganan buat ditonton? Entah karena kontennya menghibur, atau mungkin kontennya bermanfaat. Apalagi nih, buat lu semua yang ngikutin YouTube dari masa-masa jayanya. Terutama YouTube game kayak Minecraft gitu. Yang zaman-zamannya PewDiePie, Smosh, Filthy Frank, atau kalau sekarang terkenal tuh Joji. Dan masih banyak lagi deh. Ada nggak yang masih ngikutin konten kreator lama-lama kayak gitu? Atau mungkin udah subscribe konten kreator yang baru nih? Gue, Anindya, lagi nemenin lo di The New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Kawan muda, akhir-akhiran ini lagi banyak banget ya konten kreator di Indonesia. Entah kenapa gue rasanya tuh kayak makin ngelonjak aja gitu jumlah konten kreator di Indonesia. Mau konten yang ngebahas makanan, ngebahas fashion, make up, ngebahas game, dan masih banyak lagi lah. Bahkan ada nih yang isinya cuman ngeprank atau ngasih tantangan ke orang random. Gue sih mikirnya ya mungkin karena makin canggihnya teknologi ya, bikin banyak orang tuh jadi lebih kreatif. Jadi mau bikin konten yang bermanfaat buat banyak masyarakat. Tapi di satu sisi, bikin gue takut nih kemana-kemana. Nanti kalau misalnya gue ketemu salah satu konten kreatornya, gue di prank. Aduh, muka gue kesebar lagi. No, takut gue. Cie yang lagi dengerin gue nih. Welcome to the New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Kawan muda, ngeloncaknya konten kreator di Indonesia bikin ide untuk konten tuh kayaknya makin di luar nalar gitu. Entah ada yang template ke konten kreator lain,
ada yang emang ide sendiri, ada juga yang terlalu kreatif sampai idenya bikin geleng-geleng kepala. Even ya kawan muda, ide-ide mereka yang nyeleneh tuh malah makin banyak. Bahkan terkadang suka kurang dipikirin dampak ke orang lainnya. Kayak ada nih, gue pernah lihat salah satu konten kreator yang bikin konten neriakin orang maling motor. Padahal itu motornya motor dia sendiri gitu loh. Duh, ngerugiin pihak yang di-prank ya kawan udah. Bukannya dapat pengalaman baik, malah dapat pengalaman buruk. Bisa-bisa trauma tuh kalau disamperin orang secara tiba-tiba. You are listening to the New Afternoon Show with me, Anindya from Jakarta. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Yo, balik lagi sama gue Anin di The New Afternoon Show. Kawan muda, pernah gak sih konten kreator sekarang tuh kayaknya beda ya sama yang dulu? Ya, emang sih yang dulu juga nyari validasi apa segala macem gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya udah makin di luar nalar gitu. Cuman demi followers dan viewers jutaan mereka sampai ngelakuin hal-hal yang di luar nalar. Kayak hal yang bagi human being tuh harusnya gak dilakukan atau gak diperbuat. Pernyataan karena gak ada data fakta tapi tetap dibikin gitu. Entah karena emang dungo atau sengaja biar cari perhatian karena netizen juga suka ngegoreng biar naik kalau diladenin untuk konten kreator, semalam makin menjadi dan terus ngebuat viewers tambah dapat komen banyak, bahkan bisa dapat endorse gitu ya. Kalau misalkan gitu sih kata gue mah ya biarin aja deh konten kreator yang nyebar hoax atau enggak ngelakuin hal yang di luar nalar itu. Mending daripada diladenin, kan bisa langsung di-report. Kita report aja rame-rame. Daripada dikasih panggung ya orang yang gak bertalenta. Heran deh, kenapa banyak banget sekarang orang yang viral tanpa talenta, sementara orang-orang yang punya bakat-bakat bagus itu tuh gak pernah naik gitu loh. Heran banget deh sekarang konsumsi itu kenapa ya seampas itu. Gue, Anindya, lagi nemenin lo di The New Afternoon Show. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Yo, kawan muda, pastinya sekarang zaman udah modern. Nyari duit bisa lewat sosial media, bahkan rela melakukan hal yang di luar batas demi mendapat perhatian, sekalipun sebenarnya isinya cacian doang. Ada tuh di Reels. Jadi, gue pernah lihat ada 2 cewek, yang satu human being pada umumnya, yang satu lagi spesies entah dari planet mana, planet yang lain. Kayak sebatas nusuk sedotan yang harusnya posisi gelas itu kan di atas, tinggal nancep duar gitu selesai seruput. Ini kagak, malah dia balik gelasnya, dia tancaplah itu sedotan dari bawah, yang mana itu udah pasti mubazir dan bikin kotor. Apalagi dia di mobil, terus dikasih gelas sama satu manusia. Si spesies spesial ini tuh malah ngelakuin hal yang sama, padahal manusianya udah gak benerin posisinya.
tapi tetap dibalik lagi sama orang ini gitu loh. Dan akhirnya kau buang lagi minumannya. Sontak seisi internet ini ngamuk dong ya. Tapi apa yang terjadi? Ya tetap dilanjut kontennya kayak yang kayak gitu. Terus si manusia juga sama aja ternyata kayak si spesial ini. Kayak, kok lu bisa-bisanya ngikut konten kayak gini? Yang berarti sama aja dong ngedukung temen lo. Satu, otaknya di mana? Dua, orang di sana kan nyari makan sesuap nasi aja tuh berjuang mati-matian. Tapi lu malah ngebuang-buang gitu loh. Untuk nge-get views dia juara. Tapi untuk meng-get kecerdasan, sorry, dia gagal. Cie yang lagi dengerin gue nih. Welcome to the new afternoon show. Millennials Radio, be creative, be you. Heyo, kawan muda. Sering denger konten kreator yang katanya pengen harumkan nama bangsa dan bersaing biar ngalahin subscribersnya Mr. Beast gak nih? Jujur aja, boleh sih nasionalisme, cinta tanah air. Cuman gimana ya? Lebih tepatnya gue mau ngomongin tentang konten kreator yang konsepnya itu ngasih challenge tapi dapat duit. Lo pada mikir gak sih dengan adanya konten kayak gini tuh orang jadi males dan bisa mikir dapat duit itu instan. Apalagi anak-anak. Jadi kayak ada anak yang gak tahu malu kalau ada kamera equals dapat duit gitu. Selalu nih lewat di reels gue satu koko gitu, dia kayak ngekonten, terus anak-anak itu kayak minta duit yang sama kayak sama si Koko tuh nggak dibolehin gitu. Kayak pernah mikir nggak sih konten kayak gini tuh bisa ngerusak kalau ditujukan kepada orang yang membutuhkan? Oke lah, asalkan emang ikhlas, bukan cuma di depan kamera doang. Cuman itu tuh kadang ada peserta yang kalau dilihat dari style tuh kayaknya orang berada dan gak tahu sih settingan atau enggak, tapi ada yang gayanya tengil, caper, sombong gitu. Terus ada juga yang bikinnya flexing, flirting gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin karena gue sendiri kayak ya umur segini hiburan gue lebih nganggep jokes bapak-bapak tuh kayaknya sekarang udah lebih lucu gitu dibandingkan konten-konten kayak gini. Soalnya coba deh lihat yang kontennya tuh flexing dirinya tuh kaya, dapet pacar tuh tinggal pilih gitu-gitu. Kesel gak sih? Meskipun kayak yang ya udahlah, itu emang harta mereka, tapi kenapa harus meninggikan dirinya gitu loh. Gue, Anindya, lagi nemenin lo di The New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Kawan muda, balik lagi sama gue Anindya yang ngebahas konten masa kini yang absurd abis. Ingat gak sih konten-konten yang tanya jawab gitu, kayak diwawancarain, yang bikin mikir pertanyaan Squidward tuh bener ya? Ya nih pasti tata krama belum ditemukan di sini. Mungkin oke lah buat lucu-lucuan, tapi miris aja gak sih kayak bocil-bocil Citayam atau apa tuh yang Citayam Fashion Week, yang SCBD atau apa tuh yang tengil-tengil ala
fucek boy, fucek girl gitu. Dalam pikiran gue, dalam hati gue nih kayak, apaan banget sih? Kecil-kecil udah pacaran gitu. Ya, gak apa-apa sih sebenarnya, cuman kayak tengil aja gitu gayanya, gak sesuai aja gitu. Terus kadang ada juga yang ditanya maunya pacaran sama cowok yang tabungannya sekian, ya 3 digit dengan jumlah gak ngotaknya loh. 3 digit coy, gila, dengan orang yang istilahnya seumuran. Gue pribadi pernah ngeliat beberapa kali konten kayak gitu yang gue lihat ya, dan saat gue mendengar umur anak-anak yang ditanya nih masih lebih muda daripada gue, dan gue kayak seumuran udah minta cowok dengan gaji, dengan duit 3 digit tuh kayak wah, mind blowing, kayak jual mahal gitu. Aduh, gak tau bingung banget gue sama orang-orang kayak gitu. You are listening to the New Afternoon Show with me, Anindya from Jakarta. Millennials Radio, be creative, be you. Kawan muda, ada nggak sih di sini kawan muda yang ngerasa konten kreator tuh kayaknya kebanyakan jual muka, jual kepolosan, apalah itu ya. Pokoknya kalau lu nggak good looking tuh pasti nggak dapat dukungan, malah dihujat. Kayak gini deh, cewek-cewek streamer kalau misalnya nggak good looking, itu tuh nggak akan mendapat perhatian. Kalau kawan muda perhatiin deh, kayak mereka ini kan, nggak kosong ya otaknya ya, kayak sosokan lugu gitu loh. Ditambah lagi itu kayak diterima aja gitu sama netizen, apalagi yang nge-simp mereka karena mereka cantik. Terus kayak ceplos-ceplos yang entah beneran gak tahu atau pura-pura gak tahu aja gitu kayak. Terus komennya tuh ih gemes banget sih. Ada gak sih yang ngerasa kayak gitu? Tapi kalau gak good looking tuh pasti dihujat abis-abisan. Atau contohnya kasus yang udah terlalu jauh nih, kayak kasus narkoba. Adalah beberapa artis good looking tersangka mengonsumsi narkoba ini. Komentarnya ada yang gak percaya, ada yang ngedukung, apalah itulah. Nah, muncul artis lagi nih, tapi mohon maaf, udah good looking gitu ya. Iya, standar lah mukanya. Tapi komentarnya isinya ngehujat. Kayak apa sih? Kasusnya sama, tapi kok standarnya ganda gitu. Sama, kalian tahu gak sih kasusnya Costa? Kasus ya seorang pembunuh, masih muda, cuman katanya sih good looking ya. Itu tuh orang-orang tuh pada gak dukung gitu loh. Maksud gue kayak mau apapun latar belakangnya, apa yang dia rasakan, tapi namanya membunuh seseorang itu kan gak benar gitu loh. Tapi didukung. Aduh, gak tahu deh ya, correct me if I'm wrong gitu loh. Tapi ya dari opini gue sih tetap gak bener ya kawan muda. Cie yang lagi dengerin gue nih. Welcome to the New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Halo kawan muda, balik lagi nih sama gue Anindya di The New Afternoon Show. Kawan muda, masih ngebahas tentang perkonten kreatoran nih. Makin kesini ya, gue lihat-lihat kayaknya orang udah gak pada peduli lagi nih tentang privasi atau hal-hal pribadi. Orang-orang jadi makin banyak yang videoin atau motoin orang lain tanpa izin, hanya untuk dijadikan bahan kontenannya dia.
Bahkan kayak mau nolongin orang tuh harus bikin konten gitu. Gue bingung banget. Terlepas dari ikhlas ataupun enggaknya ya, cuman kayak menurut gue kurang etis aja gitu. Ingin menolong orang tapi di videoin. Menolong orang tuh kayak hanya dijadikan konten aja gitu. Kecuali konten ini tuh dibuat memang untuk kebutuhan tugas ya, kayak mungkin memang tugas dia untuk kayak tugas-tugas sekolah gitu kan, ada beberapa yang memang untuk membantu orang lain, membersihkan jalan segala macam. Itu gue oke lah, terserah gitu lah. Karena gue pun pernah merasakan hal seperti itu juga. Tapi ini nggak disangkut pautin sama tugas. Itu kayak orang lain ingin meminta bantuan kamu, mengharapkan bantuan kamu, bukannya dibantuin, malah di videoin terlebih dahulu buat dijadiin konten. Aduh, wah nggak bener banget deh. Gue, Anindya, lagi nemenin lo di The New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Yo, kawan muda. Resah gak sih sama orang-orang yang kayak diam-diam nge-tag video elu tanpa izin ke lu? Terus dibikin captionnya tuh yang seolah-olah lu tuh lagi susah. Dan netizen percaya gitu loh sama hal itu. Kayak ngerasa sakit gak sih? Kita udah berusaha sebaik-baiknya, tapi di kontennya konten yang apa ya, aduh. Makanya kayak orang ngeluarin HP sambil posisi ngevideoin tuh meresahkan gak sih? Udahnya main ngetek tanpa izin gitu, terus nyelelengin caption, dikira kayak kita orang susah. Terus dia dapat views banyak, dapat endorse, dapat komen yang oke. Aduh, kayak mereka gaining advantage ke orang yang gak lu kenal gitu loh, gak pernah interaksi sama lu. Atau konten yang re-upload, kayak ini tuh suka terjadi, terutama di animasi. Gila gak sih? Udah capek-capek bikin animasi, bikin ide segala macem, di re-upload sama akun yang gak jelas dan lebih tenar gitu daripada kreator aslinya. Bahkan gak cantumin kredit. Parah banget itu mah. Sama kayak yang kemarin tuh, viral cowok gitu bikin konten ngelukis, tapi ternyata lukisannya ngejiplak dari kreator lain. Mana dia tuh sambil ngelukis, sambil buka baju. Gue gak ngerti itu buat atensi kah, buat apakah. Kayaknya panas mulu deh dia buka baju terus. Ini juga nih, buat yang sengaja buka-buka aurat, perlu dihindari. Kayak mau caper biar viewersnya naik, atau gimana sih? Apalagi komen-komennya tuh bikin sakit mata. Aduh, jangan kayak gitu. Dihindari. Cie yang lagi dengerin gue nih. Welcome to the New Afternoon Show. Millennials Radio, be creative, be you. Wah, gak kerasa ya, udah kelar aja nih siarannya. Makasih ya buat lo yang dengerin The New Afternoon Show hari ini di Millennials Radio Podcast, a part of Millennials Radio, be creative, be you. Buat lo nih yang ketinggalan keseruan hari ini, cus, bisa langsung dengerin di Millennials Radio Podcast yang tersedia di berbagai platform podcast ternama seperti Spotify, Noise. Jangan lupa juga buat follow semua sosial media kita di Twitter @millennialsradio_ serta Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @millennialsradio.
yang mau follow IG gue buat interaksi sama gue, cerita-cerita, atau mungkin ngasih ide pembahasan? Boleh banget. Langsung aja meluncur di @anindiakiranash. Di bagian belakangnya 2 ya kawan muda. Oke, gue Anindya dari Padang, pamit undur diri. Hope you all enjoy your night and see you next Tuesday. Bye-bye! You are listening to the New Afternoon Show with me, Anindya from Jakarta. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.